selanjutnya acara ketujuh yakni pengajian yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Najibahul Bahrain Kina SPD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahwatal wad'i fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Rakyat Kabupaten Lombok Timur, segenap hadirin wal hadirat majelis perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hafizakumullah wa rahimakumullah. Mudah-mudahan tiang pelungguh tetap terjaga tidak Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti daripada kata hafizakumullah. Jamaah hadirin hafizakumullah wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah rabbil alamin. Tiang pelungguh masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Nikmat iman, nikmat Islam adalah satu-satunya yang mampu mengantarkan kita supaya kita terbebas daripada pedihnya azab api neraka. Nikmat iman adalah nikmat yang paling tinggi, dan nikmat iman Islam ini tidak mungkin ada darat dengan beriman, darat dengan Islam kecuali lewat kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti perayaan Maulid Nabi ini wajib hukumnya tiang pelungguh laksanakan. Bukan masalah wajib mengenai salat 5 waktu. Nah, sudah jelas di dalam Al-Qur'anul Karim, wadhkuru ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Sebagai tanda syukur kita menjadi hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang Islam, maka kita rayakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya dengan meletengan hidup luik-luik dan baca salawat. Saya dengan luik permasalahan, bertubi-tubi permasalahan istilah, coba geden-geden amalan salawat. Saya dengan luik-luikan, coba amalan salawat. Sampai nak sepi ni. Bawa nak sama kasih hujan. Selanjutnya perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dijelaskan dari awal kita mulai mengaji. Dari Qari sudah membaca laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tujuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus tiada lain sebagai suri tauladan, jadi contoh di tiang pelungguh
berbicara berakhlak, berbicara beretika, berarti sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halo. Nah, pas. Sangat ngajeng jaga pintan punya seru. Aku udah tiada ngajeng pak, mau pegang mau toko lah. Ini muri kelema, dek sebajang-bajang nih. Nah, ini ajaran shooting. Nah, tik dan. Ampura cuma sangat jadian tak kenyaman ya. Pak Dewan, ampura aja. Nah, yang lanjutkan kembali ada yang lebih seru jamaah tadi sebelum pengajian yang mendengarkan pembacaan kitab tadi, yaitu kitab Aqidatul Awam. Itu luar biasa. Sampai jadi tim hadrah tahun luar biasa, mulai ada obis apa nih? Tarik apa? Luar biasa. Itu kitab karangan daripada Imam Al-Marzuki rahimahullah taala. Nah, yang lanjutkan kembali jamaah perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Jauh sendikman lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh sendikman lahir baginda Nabi arah dimolas arah dengan Muhammad. Kunani elekte bagi batu piraran Muhammad te. Loek dah. Arah sandara. Sendikman lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arah dimolas manusia arah Muhammad. Itu pun mereka menjiplak nama dari kitab Taurat, Injil dan Zabur. Arah dari kitab Taurat nanti di akhir zaman akan lahir Nabi Kitabul Anbiya wal Mursalin, penghujung para nabi para rasul. Wal dia itu adalah nabi yang pertama di masa terakhir tahun tutus jamaah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi pertama ataupun cahaya pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Barzanji, kitab Al-Barzanji yang bentuknya natar, bentuknya paragraf-paragraf, ia tentang cerita ini. Wa kuntu bainar ruhi wal jasadi wa kuntu nuran baina yadayillahi ta'ala bi alfai amin qabla an yakhluqa Adam. Itu waktu pihak dari cahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala 2000 tahun sedekman penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Cahaya Rasulullah pindah ke Nabi Adam, terus nabi sampailah kepada Siti Aminah, Siti Hadijah Hunina. Arab raya dengan Siti Hadijah. Siti Aminah. Nah, yang pun disebut dalam kitab Hafizul Ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismihi. Allah menjaga silsilah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Darah leman keluarga, leman silsilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak sembah berhala. Kena sampai Siti Aminah, barulah lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang 15 nama yang namanya Muhammad ini mereka menciplak dalam kitab Taurat, Injil, Zabur. Nanti di akhir zaman akan ada nabi akhir zaman yang namanya Muhammad. Apa ni dengan badai anak ya dari nabi. Ia pun sampai 15 dengan arah Muhammad anak dari nabi. Ia pun sunatan yang pelungguh bina aran bija jari awali dengan kata Muhammad. Arah Muhammad tidak. Arah. Maka dia boleh Muhammad tidak arah. Nah. Arah Muhammad agara. Ini sebenarnya hikmah
mak maulid benar. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul asma ma'ubbida wa hummida. Aran sa paling solah, aran sa mulai kadu kata Muhammad dan Abdul. Ini apa nih di anak-anak? Nah, Syahrukah. Ini solah di anak-anak. Coba. Lagu dari Muhammad. Ya Siti bolu anet tuh. Pokok solah-solah lah. Namakan anak-anak Anda itu dengan nama yang baik. Nah, al-ismu yadullu 'alal musamma. Nama menunjukkan atas orang yang dinamakan. Abdullah, Abdul Latif, Muhammad, Fatoni, Muhammad. Nah, pokoknya Muhammad. Ini luar biasa ini jemaah. Itulah hikmah daripada perayaan Maulid, mengambil barokah dari nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu lemak searan awal aran Muhammad, tahu surga berjulu misalnya ni. Berembek kecemong. Ada nama Muhammad berjulu, ada aran tu. Nah, karena tabarruk kita mengambil barokah dari nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang poin yang pertama. Namakan anak cucu Anda dengan nama Muhammad di awalnya. Iya, lalu ada Muhammad Ustaz misalnya Hamid kebearan. Ini Hamid keren dia. Apa? Humaid. Dia ngaran Humaid Hamad. Dia ngaran Hamad Mahmud. Ada dua arti ini ke? Ahmad, Muhammad, Hamid, Humaid, Mahmud. Ada dua arti. Karena diambil dari kata Muhammad, orang yang terpuji. Insya Allah semua yang memiliki nama Muhammad harap doang kelebihan. So, anak-anak dijajari adalah aran Muhammad. Ini poin yang pertama. Yang kedua, dengan sebab kita merayakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alangkah baiknya kita mengambil ibrah, pelajaran yang sangat luar biasa untuk mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Tuan Pendi, saya yang paling kangen. Saya ngomong sendiri sing Jawa, kemanten kahit nanti Jawa. Bukan musuh al-basasah khairun miftahus sa'adah. Al-basasah miftahus sa'adah. Senyum adalah pintu kebahagiaan. Masa kurang-kurang ruang kadang-kadang kuatan ngemus bayarnya. Insyaallah bahagia gitu. Ini yang kedua waktu susah. Ini angkat ini endong. Beda kedere udah susah. Ya udah suruh kedeng-kedeng amalan sholawat itu ada di dalam kitab min ajallil qurbat iqtarus sholati 'alan nabi. Di antara tata cara mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan cara banyak bersolawat, banyak menyebut nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dengan susah terkait isi penyakit penyu. Coba amalan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tarzuquna biha kamalat taufiq. Saya dengan sekat mau jodoh harap dia Imam Rari amalan salawat ya. Doa salawat tuh. Arak selawat setiap bagian lendangnya lah aran gobok. Nah, arak lu silui kadang-kadang pajak dengan darah bimili berhari. Ane coba bing coba amalan ada saja 8 berhari. Setiap ane selawat aran selawat ada saja 8 berhari. Apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuzawwijuna imra'atan salihatan jamilatan matna wa thulatha wa ruba' wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sawah menarik kanggo amalan anda. Kemudian nanti sebelum menarik mati. Ya kenapa arti salawat sabarul jamaah? Ya Allah, dengan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikanlah kami rezeki memiliki istri wanita yang solehah, yang cantik, menawan,
Selanjutnya nanti cukup bersih sekit 2, 3, 4. Mengenai wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kanggo tiap selawat menang kanggo dengan jago siloi ratusan ribuan sekat dalam bentuk salawat ia cara para berdiri kepada sida Allah lewat mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lamun doa jamaah berembe-rembe kemandi doa lamun disebut aran nabi ndik nini terima doa sekat enggak diterima doa lamun dek luah baca salawat tiba baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-du'a mu'allakun bainas sama'i wal ard. Doa kita itu akan bergentayangan dek nini bau sampai aras, tidak bisa menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala tatkala kita tidak pernah membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu dengan kesenangan Nabi era di dalam kiamat jemaah? Tahu tak? Apa sih senang Nabi kira-kira era di dalam kiamat? Iya dia. Mana? Apa sih senang Nabi era di dalam kiamat? Iya dia gitu. Hah? Apa ni? Dengan saklui anak. Isi senang. Berarti dengan bajang dia senang tiba dengan bajang. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tabattul. Naik arak sepuluh sahabat ibadah doa pegawaian. Jelo malam zikir wirid pegawaian. Zikir wirid ngaji sembahyang pegawaian. Pengelapor ya Rasulullah, kita ya cukup pan isi zikir wirid doa enggak pegawaian kendek jamarari. Itu doang jadi Nabi Yuni. Masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arak waktu tedon, arak waktu penasi, arak waktu kaca sebinian. Ternyata kesenangan baginda Rasulullah nanti pada hari kiamat adalah fa inni ubahi bikatratil umami yaumal kiamah. Saya akan merasa bangga dengan umatku yang begitu banyak nanti pada hari kiamat. Nah, saya jawab lari. Karena anda kabeh mantere ni. Karena ada saru penok Masjid Baitur Rahman. Ingat jalan Masjid Baitur Rahman. Sopok-sopok masjid oleh Aceh sandik baru sipil lain. Masjid Baitur Rahman. Rumah Allah. Nah, nani kabeh mantere ada saru merari. Bahasa sasak mantere. Atau sawah merari. Kabeh mantere. Kabeh batu si pen balik dong urut. Lalu dia bilang jadi ini. Kabeh batu si selina. Terutama sabajang-bajang kabeh mantere. Ini doa ini diajarkan dulu oleh guru saya namanya Tuang Guru Mahmud Yasin. Itu Masyaikh Ma'had Darul Quran wal Hadis. Namun datang senggeger Mekah di antara kadang kanak-kanak Mahad. Lagu ni kita sebut ilmu ni. Apa ilmu lu bahasa sasak ternyata. Nani mereka sebut pasti mereka deret. Lagu ternyata ia jadi ilmu beliau. Apa ni? Es gula batu timak tekes lagu pacu berkat la ilaha illallah. Iman baik ini kali mujarab doa ada. Es pilih kolkas pemungkus. Kali sekali. Angkat terima, angkat unik terima. Nah, ini dah mungkin serius lagi ngaji kan deh. Jangan benda, anak berjorak-jorak dulu. Nah, lagu ternyata doa ni tertulis di sebuah kitab dulu ada kitab Anwarul Masalik. Ia buka nilai kelemak. Kelemak dia kayak pagi Rabu di pengajian Ma'had Darul Quran wal Hadis. Ya, kemudian es gula batu timak ke tekes lagu pacu. Orang pacu jalur dengan milik dia. Tidak sedih pacu tu lah. Jadi menggadah-gadah habis milik saya dengar oleh pacu je. Nah, es gula batu timak ke tekes lagu pacu berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketua BPD Dewan ni lalu boleh mentera kena berkat la ilaha illallah tu je. Arang. Peduli ni. Mana? Apa sih teriak doa berkatu? Arab berkat. Arab doa berkat nyali sih berkat. Pokok menteri bahasa sasak lu lamun darat kalimat berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dek mandi menteri dulu. Bapak Maulana Nasir, buat menteri dengar dulu doa. Saya kena teledu Arab berkat ketuin dah. Ia pun mandi no.
Lagu angkat dia tahu arti. Kau mesti sasa kena terledu-terledu. Dia tahu arti dia. Saya Hasan Al-Masad, guru daripada Bapak Maulana Syekh. Nah, dia tahu arti doa lagu mungkin di sana ada kalimat bi barakati la ilaha illallah Muhammad. Anu jamak-jamak ulin doa mentereun dengan lain. Lagu pokok narak kalimat Allah dengan Muhammad. Yang ngedeng sepuk mentereun oleh guru tiang ke Mekah di Madrasah As-Salatiyah. Arab Syekh Ayyub Abukar Al-Ahdal Al-Yamani, orang Yaman. Waktu dia mau berangkat pulang setelah 6 tahun, hampir 7 tahun di negeri Mekah, ya Syekh, berikan saya satu amalan yang luar biasa. Ternyata kasih Nabi yang kedua adalah afdalul dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah wa amalan. Seandainya ditimbang kalimat la ilaha illallah dengan 7 rapih langit, 7 rapih bumi, masih akan lebih berat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan yang bisa menyebabkan kubur kita menjadi terang benderang adalah banyak-banyak mengamalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di dalam kitab Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, apa bahasa beliau? Al-qabru zulmatun wa sirajuha kalimatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alam kubur itu gelap gulita, yang menjadi lampunya adalah banyak-banyak mengamalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, biamalan dia jamaah ina-ina. Dindik wahlu kalau amalan. Di sini tahu ribuan wirid, ribuan apa lagu dia tahu amalan cukup sikit. Kalimat zikir wirid yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ia dari wirid dia. No. Arahan doang tahu kebiak Nabi Muhammad. Kalimat Muhammad ini namanya saja bisa dibuat menjadi senggeger. Aneh kira-kira apa aran sida? Zian. S-I-Y yang tulis di Quran baru kedasur. Kotet AM ya. Zian. Kira-kira aran Zian tahun kebiak jadi mata. Dan tahu Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di kitab Al-Awfaq mengatakan siapa orang yang menulis kata Muhammadun Rasulullah, dia taruh di kantongnya, dia taruh di topinya, taruh di dompet, bimbing ini berkelapan dengan insya Allah selamat sampai tujuan, selamat sampai oleh Malik. Nah, arahan doang tahu terbiak jari materi. Nih Zia dia tahu, Zia no ni pemjam dia petik. Sebut Arab lah 10 kali. Satu pulang aja sebut Arab 10 kali. Ini arahan Zia terbiak jari materi. Lamun Muhammad sallallahu alaihi wasallam liwat doang elek daerah tandus, liwat doang elek batu-batu berselaman, liwat elek sepuk lulun kayu sak kering. Kayu itu bisa berubah menjadi hijau. Wa ma marartu ala sajarin wala madarin illa darrat wa asmarat liwaqtiha bi barakati sallallahu alaihi wasallam. Katanya di dalam kitab Al-Barzanji, saya tidak lewat di sebuah lembah, tidak lewat di sebuah kayu yang kering kerontang, terkecuali kayu itu langsung hijau dan langsung berbuah berkat kebesaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai tahu ambun solawat, andai tahu kelebihan solawat bahasan Imam Taqiyuddin di dalam kitab Al-Madjarur Rabih. Dalam kitab Al-Madjarur Rabih fi Tawabil Amal Salih, Imam Ad-Dimyati rahimahullahu taala berkata, cuman manusia dan bangsa jin yang tidak mampu menikmati harumnya bacaan solawat. Darat waktu untuk pegawai lain solawat dong yang terbaca. Berarti tanda cinta yang pelungguh kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah anda melaksanakan maulid. Pira kali dah maulid tanya? Pira kali dah maulid? Waktu lahir baginda Nabi, waktu lahirnya baginda Nabi, arak sepuk paman Nabi aran Abu Lahab. Tahu Abu Lahab? Tahu? Mbe tahu.
Bet Abu Lahab. Kau neraka. Nah, Abu Lahab wah tertulis aran dari Al-Qur'an. Apa ni dari Al-Qur'an ni? Wah baca baru. Apa ni? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Maknanya iman dah celaka dia naik negara Uzalo ni. Lamun dengar pelajari ilmu balaghah, ia aran min dzikril ba'di wa iradatil kul. Sekek tersebut lagu selaku awal kan benar. Berarti celakalah Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ni arak sekali baru senang seumur hidup waktu lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia luah senang sebelum. Dia luah senang arak Abu Lahab terkecuali tatkala lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata setelah besar baginda Nabi menjadi musuhnya. Sinti jadi musuh. Padahal ia isin senang kepada si budak searan Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah Aslamiyah pelai lalu menghadap Abu Lahab. Abu Lahab, anak semeton wah kelahiran Sulaiman Abdullah, Sayyidina Abdullah ibni Abdul Muttalib. Nah, pun baru senang lalu langsung bebasan Suwaibah lekak dari budak ni. Lantaran saya cerita ke baru. Nah, senang ternyata khaffafallahu adabahu fi kulli yaumin itsnain. Allah ringankan azabnya pada setiap hari, pada setiap malam Senin. Setiap telur Senin terbebas punya ni jelas berada ni. Masya Allah, bertepatan dengan hari Senin. Kelebihan jelas Senin. Lahirnya Nabi pada malam Senin, diangkat menjadi Nabi pada malam Senin, menerima wahyu yang pertama pada malam Senin, hijrah ke Madinah pada malam Senin, Fathul Makkah terjadi pada malam Senin, bahkan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Senin. Ia pun bahasa ulama intiqalatun nabawiyah, perpindahan fase kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam elek malam Senin. Malam Senin jam 3 terlahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qubailas subhi. Apa arti qubailas subhi? Sendik neman datang subuh, kira-kira sama rumah apa kau terjadi? Sendik masuk subuh. Masih tiram atau arak barang tulis? Masih ketedem. Awak ketedem lagu sakit ya zikir tuan. Mantap. Allah. Zikir dulu je. Coba. Ia bahasa ulama, alat milik kita apa ni? Milik kita. Min alamati sihhatil jasadi. Min alamati sihhatil jasadi. Qiyamad dzukuri, qiyamad dzakari, thulutsal laili. Di antara tanda sehatnya badan seseorang, pasti alif milik tulis elek sedik subuh. Kamu memang wau doa lentang saja. Sakit mana? Sakit. Oh, kau milik tulis sedik subuh sama nak dia tanda dengan sehat. No. Betul. Kamu dia milik. Betul. Nanti anda min alamati sihhatil qalbi qiyamud dzikri thulutsal laili. Tanda sehat hati dengan milik tulis seperti malam merah. Tanda sehat awak alif milik tulis, tanda sehat hati seperti malam milik tulis kalau sembahyang tahajud. Ya, dia satu. Tebak dah. Nggih. Nah, pokok dua tanda dengan sehat. Lamun sehat awak alif tulis. Lamun sehat hati sedik subuh mulai tulis, bahkan mandi sedik subuh. Sembahyang 2 rakaat. Rakaataini qabla subhi khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dibandingkan dunia beserta isinya. Jampi rekah ngaji ni. Ngebang sana. Nggih. Di tempat dia itu masih beluk teori dia mah bercerita-cerita pada warna lain jaga. Yang lanjutkan kembali jemaah. Kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil mukminin. Tidak selaku
makhluk. Nilai ayat Al-Quran wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimin. Dia melongkak kan? Tidak mengatakan illa rahmatan lil muslimin untuk orang Islam saja, akan tetapi untuk seluruh makhluk. Cuman syaitan yang tidak mendapat kebagian rahmat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia enggan sujud tahiyat, sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihi salatu wasallam, sehingga dia mendapatkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan kesempatan oleh Allah hidup selama umur dunia ini yang namanya iblis. Nah, seumur dunia ialah umur iblis. Zuriat daripada iblis ini itulah namanya jin, jun. Nah, ia penaran jin. Nah, lamun jin ni kerja doa sa Islam. Ia pun abadian dalam Al-Quran. Inna arsalnaka dalam Al-Quran Al-Karim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Bangsa jin lebih dahulu beriman dengan Al-Quran, lebih dahulu percaya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan bangsa manusia. Jin lain arun beriman tiba kenabian kerasulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lanjutkan cerita yang tadi, lamun wah Abu Lahab doang keringanan ruan azab setiap jelo Senin malam Senin lantaran baun senang tatkala lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berembe kata sida pada ite pada yang pelonggoh setiap tahun merayakan yang namanya Maulid. Din cukup sabilang tahun, arak sabilang bulan baca berjanji, arak sabilang minggu baca berjanji, Malik bilang jelon baca pujian-pujian di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tiang pelonggoh akan dibebaskan juga daripada pedihnya azab api neraka. Syarat mutlak dengan tamu surga harus beriman di pasal 2 ni dulu. Beriman kepada Sayyidina Allah, beriman kepada kenabian kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadirin hafizakumullah wa rahimakumullah. Rasulullah adalah utusan. 13 tahun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan risalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan Mekah hendak pendak dengan dakwah Rasulullah. Ternyata orang-orang Mekah berubah menjadi pendak luar. Apa arti? Rasulullah berdakwah 13 tahun. Orang-orang Mekah pendak luar dengan Nabi pun kumpulan dengan Arab. Dia sampai si Padewan baru dia pun suruh nyampian. Wah milik tematik baginda Rasulullah mau dibunuh oleh semua suku-suku Arab. Semua pemuda-pemuda Arab berkumpulan. Leman suku A 10 keliling balik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah lolos, tidak sampai dibunuh. Apa kira-kira isin baca? Jamaah. Apa isin baca? Ya, si sabdoi sampi, arah sin jaga sampi. Sabdoi toko, arah sin jaga toko. Sabdoi keos, arah sin. Ternyata itu yang dibaca. Tahu yang ini? Baca surat Yasin sampai waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa'agsaynahum fahum la yubsirun. Ia bacaan si baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu sedang keliling balik dengan kafir hulusan pedang pokok kenjelono harus mati Muhammad ini. Apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'agsaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di depan mereka, di belakang mereka, di atas mereka, di bawah mereka dinding tebal sehingga dia itu tidak melihat keluarnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sendiri sugul dengan balik. Ia bacaan. Ia jaga-jaga barang, jaga bangket, dari salah salatan, jaga sampi, jaga bempeng apa ia bacaan ini loh. Jamaah. Selaku insyaallah tiap belum wah kena yang baca surat Yasin, ini awal-awal surat Yasin tahu. Kena waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'agsaynahum fahum la yubsirun.
sehingga mereka itu tidak dapat melihat Al-Quran. Kau nara apa milik kira-kira lewat Al-Quran? Milik sogih, milik apa pegawai? Gene baca surat Waqiah, gene baca surat Waqiah, masih ngomong ada sogih. Boleh bersugih lagu Nuh baca surat Waqiah. Janji Rasulullah saya dengan mudawamah amalan surat Waqiah jelas bersugih. Nah, saya dengan melek televisi jaring penter, jadi dengan alim soleh, genen baca surat Yasin, pupuk si ayat surat Yasin. Saya dengan melek terbebas daripada pedihnya siksa kubur, genen bacaan surat Al-Mulk. Tajah dari Al-Quran. Khuz minal Quran ma syi'ta lima syi'ta, ambil dari Al-Quran sesuai dengan hajat kebutuhan kita. Ya, tadi yang pelonggoh si baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saaran Al-Quran. Kalau ngandut jamaah wan. Maka kita amalik mah. Sekarang le zaman Nabi lah ya. Arak dengan baja. Lamun dengan baja nangis berbiruan siri gagah atau siri lengit. Siri gagah. Nah, dengan bajang nangis ini jebat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nangis berliwat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini manusia sangat takut. Dia sekak sebulan mati karena Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab liwat ini dulu dengan bajang, tilik duluan dengan bajang nangis, kok nangis Sayyidina Umar. Angkat bau lalu nangis Sayyidina Umar lantaran karena bajang. Coba pun masuk bagi Sayyidina Umar menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dalam keadaan menangis. Limaza tabkika ya Umar? Angkat dia nangis Sayyidina Umar. Angkat menangis ini. Apa jawaban Sayyidina Umar? Fil babi sabun yabki ya Rasulullah. Tuh, ini dua lawang ya Rasulullah. Arak kanak bajang nangis, ku angkat kebiluan nangis ini. Nah, pun tempuh kanak bajangnya. Terus ya sab limaza tabki wa satama, kanak bajang dia menghadap Nabi. Kanak bajang angkat menangis tuh. Apa ini berjawab kanak bajang ni ke? Zunubi katsirah ya Rasulullah. Nah, begitu beraja. Nah, tapi dia beraja dia rugi nah. Maka apa marah doa Syekh Zakaria bila waktu datang di Pak Pancor lai pun baru melarikan dengan Lombok dengan Mekah luar biasa terkenal jadi ulama, datang ke Lombok tajah bahasa Sasak sakit. Apa yang tajah? Tajah midah. Apa nih? Di situ mau, di sini mau. Di situ tidak mau, di sini tidak mau berduduk. No, enggak, Anda tidak bahasa Sasak. Syekh Zakaria bilang nanti lantaran dengan ini nanti terbirin si beraja nanti aja. Ternyata lantaran dengan bajang nangis lantaran dosa lalu ya Rasulullah. Lu lalu dosa. Kira-kira jamaah wah derek yang kira kulit dosa dan apa wah pegawai oleh kelema, apa wah terboye, apa wah tengah, apa wah demak, apa ni dalam matin ke, apa bela kena lampak sinai ke. Leman iman sogol dosa, leman mati sogol dosa, leman deweh sogol dosa, langan kentok sogol dosa. Pokok selaku leman anggota awak ini menjadi pahala, ini menjadi dosa. Nah, dia tahu rekeng keluar dosa sawah gawe, ternyata kanak bajang ni nangis lantaran dosa salu lalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun kedua baginda Nabi mbe kira-kira belian dosa kaca pitu rampih langit tuni ke kanak bajang pembe dan pitu rampih langit, tingkatan langit, tingkat pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, pitu. Apa jawab anak muda itu? Zunubi akbar ya Rasulullah. Masih belian dosa ke ya Nabi. Masih belian dosa. Sampai ke beli dosa jamaah. Yang kedua, belian dosa kaca pitu rapih bumi. Masih belian dosa ya Rasulullah. Zunubi akbar ya Rasulullah. Belian dosa kaca aras. Belian dosa kaca kursi, wasi'ah kursi. Nah, dengan pitu rapih bumi, pitu rapih langit, malik dengan aras, dengan kursi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata jawaban anak muda itu adalah zunubi akbar ya Rasulullah. Masih belian dosa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, lamun sak mati ala entar nangis jawatan pun nangis dosa pun kata baginda Nabi. Lamun mati entar lebek nangis. Lamun mati wantar kalelah menangis tangisan ruan dosa sawah gawe sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ghafarallahu dzunubak, Allah wah ampunan ruan dosa salah. Lagu cerita angka apa jauh gawe bener. Aneh kira-kira jamaah pada dewan arak dengan semal cerita apa sama gawe amun lengek. Aran. Tuan Randy aran. Darak. Coba we dia kalau paling pahok coba sekarang. Coba we dia nak baik pendek. Kita ketawa kita jadi maling. Lawan cerita anak dia. Baik. Ini kena bercerita. Loh, sisi jamaah. Nah, mungkin sarahiyah aja. Masa kecil kelompok-kelompok aja ini. Nah, lagu lang jarak dengan sama cerita atau dengan duit, lamun luah gawe pegawaian salah. Cerita aku sebagai Nabi apa wah gawe dek sambal astahiyya Rasulullah, dek sambal cerita ya Nabi. Sampai 2, 3, 4, 5 kali baru menyerahkan bajangan ini ya Nabi. Itu elek Madinah tepiak kejari tukang kali kubur. Harap nanti selaput dari tukang kali kubur. Lalu dah tuh tempat-tempatan lain yang mayah dengar. Mayah di Jakarta tuan lain mayah. Satu hari tertukar tuan ini terbeli. Nah coba. Mayah dengan tertukar. Apalagi untuk negara lain diberi ada biaya. Bangkin terduang beli biaya. Apalagi dia jauh nolak mana kafirnya biaya. Nah, ini saya ini adalah tukang kali kubur ya Rasulullah. Tukang kali kubur mulia. Luar biasa. Lagu ya Rasulullah. Sekek jamak tak salah pun. Jadi sopok waktu arak dengan Nina enges mati. Dengan Nina enges dia nama merari mati. Mesak paling engas di negeri Madinah lah. Ia mati. Menuk engas imin selesai dengan bertukar. Oh ni sabajang dia. Mengat kandang muri sepi. Mengat kandang ngepat sepi. Laut daya sepi. Tak apa itu tengah. Agak sepi lah tu. Dia pun tergoda si setan. Porok. Punungkat kuburan orang lain pun angkat. Gawe pun nanti dia tamat ke dalam kubur. Lamun wah barang mati doang menuk kebelik dosen pitu rampih langit pitu rampih bumi dengan aras kursi Allah berbe malik gawe barang itu. Coba. Barang mati doang menuk kebelik dosen. Nah ternyata apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oh, lamun menuk jadi rekan itu dia membalik kepala si api dia. Nyata, suku lamun balik. Kepala si api dia. Ya Rasulullah, saya akan keluar dari sini. Lagu pasti ini suatu waktu yang datang. Setelah dia sogol keluar dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dek nuah bayi baninya enggak kandang langit takut segeri azab. Ini baru kisah doang takut. Baru kisah doang. Wah parah tuh. Perlu amalan wa yusabbihur rabbu bihamdihi. Nah, sugul 40 jelo 40 malam dek nuah bani sugul balen. Apa istighfar mau ilmu istighfar makin jamaah ndak temuni kena waktu doa itu waktu doa gawe lengek adik gawe lengek begini dah dia tangguh karena yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah husnul khatimah ele akhir hayat terjadi dengan solat ndak dia solat leman awal mana-mana solat putu jamaah nah ele awal lek telu jadi waktu pajang telu malaikat tawak sampai 40 tahun telu umur 50 tahun belum bertaubat lagu ndak bertunggu lemak tahun 50 tahun kayak taubat tu kundik man pauk doang baru mau tek kuasa geri pauk doang baru mau tek kuasa geri ndik man umur 50 tahun cabut nyawa anda nah ini anak muda ini ya Rasulullah 40 hari 40 malam tidak pernah keluar rumah bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala wasa 40 jelo 40 malam sogol balin berbani hingga kandang langit terus kana pajangnya ya Allah lamun tentu ampunan dosa ya Allah akhbir Muhammadan wa ashabahu cerita Nabi besar Muhammad kan dia selaku sahabat-sahabat lamun nanti ampunan dosa ya Allah peterian ke azab leman langit makin dari dunia adik salema dari akhirat adik kesiksa yuri kana bajangna tu adik sandak baik tersiksa ke akhirat lema ternyata diutuslah malaikat Jibril menghadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ni terus?
Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sih dia bing dengan rezeki? Onde Allah bagi rezeki. Malaikat kedua si malaikat Jibril, ya Muhammad, apa sih dia peridup pemati dengan? Onde Allah peridup pemati dengan. Ya Muhammad, apa sih dia ampunan dosa dengan? Onde Allah ampunan dosa dengan. Ternyata rahmatnya Allah lebih besar dibandingkan dengan azabnya. Ia petendek searan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oh lamun ya Muhammad, bahwa anak muda itu sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia pujari jamaah, siap-siap lamun umur 40 tahun. Arah umur 40 tahun. Arakna. Lamun umur 40 tahun, 40 tahun jadi Hadijah baru berari. Nah. Lamun dah umur 40 tahun pun lamun masih doang loian pegawaian lengek kanjeng pegawaian sholat, sabda Rasulullah, falyatajahhaz maq'adahu ilan nar, siap-siap wahdamu tipak to dalam neraka ni. Jadi jamaah kuat-kuat ending ampun maaf kepada Sida Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa untuk banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang saya sampaikan tadi adalah tanamkan rasa cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun wah dengan cinta, dengan kangen. Iya wah kangen sampai era. Kangen dari semama. Kangen. Iya wah kangen. Lagu kadang-kadang jadi kangen semama. Adik bayang ni dah mari balik tu ni. Semama nak meno. Adik biasa sakit nak kakek dia lewat mari balik tu ni. Jangan ni, kau kena jangan dari dunia iyo kajian sampai akhirat. Arak lain, kali sekali cerita bukan mentelak jamaah. Cerita Rasulullah doang, dia cerita lain-lain. Nah, orang zaman terlalu ada sama lah dalam ayat itu. Apa sesat Nah, dari kisah terakhir cerita dengan kangen kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah waktu datang dengan Arab, betul betul tu tengah gurun pasir, lalu dengan Arab Badui. Mbak kata mana balik dia tengah gurun pasir kalau biar rendah tak deh. Nah tahu saya langsung gembala kambing, gembala onta tengah gurun pasir. Dia jadi balik neno. Nah, menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh sopok pertanyaan kepada Nabi. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Baginda Nabi pirane datang jeluk kiamat. Pepagah dengan ini. Angkaan baru-baru kedua saat jeluk kiamat. Luaran bintang-bintang selaku planet-planet bergerak di dunia, gunung selaku meletus jemaah Masyrik sampai Maghrib. Ini baru pitu koma tahun 2012 jemaah lengkap kerajaan di anak jari itu. Golong keengat no. Sin parah anak sin pelayan dalam sin pelayan. Tahun 2012 si tejo tu. Nah, pokoknya sin ketua pirane dino kiamat ya Rasulullah. Rasulullah hendak langsung berjawab. Lagu apa bahasa baginda Nabi? Apa sih persiapan yang jemput searang datangnya hari kiamat? Ternyata jawaban orang itu adalah saya cinta kepadamu ya Rasulullah. Enggak jadi modal saya tamu surga adalah modal cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, lamun mana bahasa baginda Rasulullah, yuhsyarul mar'u yaumal qiyamah ma'a man ahbabta. Yang kebangkitan dengan nikah era ida kiamat kanten dengan saisen kangen. Jadi kehadiran tiang pelungguh di Masjid Baitur Rahman nikah jadi bukti nyata tiang pelungguh cinta kangen kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini ataupun yang mendengarkan kalimat yang dia sampaikan ini mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.